Asia Tenggara mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Kita hidup di negara yang tiap kali dengar berita soal migas, langsung mikir pasti buat orang atas doang. Tapi tunggu dulu, karena sekarang ada kabar yang bisa bikin kita semua mungkin sedikit senyum kecil, meskipun sambil bayar cicilan. Karena Indonesia baru aja nemuin cadangan gas rahasia terbesar se-Asia Tenggara. Dan ini bukan clickbait, ini nyata dan yang ngomong langsung Presiden Prabowo Subianto. Yes, ada ladang gas raksasa di South Andaman, Aceh, yang bahkan disebut-sebut punya potensi mengantar Indonesia menuju swasembada energi. Jadi siapin teh manis, rebahin badan, karena kita akan gali semua tentang penemuan migas yang bisa bikin Indonesia masuk ke babak baru. Bukan cuma dalam hal energi, tapi juga dalam posisi kita di dunia. Jadi gini, kita mulai dari aktornya dulu. Namanya Mubadala Energy. Ini perusahaan energi dari Uni Emirat Arab. Gede banget, serius. Dan mereka sekarang lagi ngelola blok South Andaman di Aceh. Juni 2025, Mubadala bakal ngajuin dokumen penting banget, namanya Plan of Development pertama. Ini adalah proposal resmi ke SKK Migas buat mulai ngelola gas di sana secara resmi. Nah, kepala SKK Migas Joko Siswanto sampai bilang ini pakai skema PSC Gross Split, yang artinya pembagian keuntungan antara pemerintah dan investor bisa lebih fleksibel. Dan yap, yang bikin mata melek adalah cadangan gas yang mereka temuin itu lebih dari 10 triliun kaki kubik alias 10 TCF. Nah, buat yang belum paham, TCF itu triliun kubik feet atau triliun kaki kubik. Ini adalah satuan volume yang biasa digunakan dalam industri minyak dan gas untuk mengukur cadangan gas dan produksi gas alam. Nah, 1 TCF setara dengan 1 triliun kaki kubik gas, sekitar 28,3 triliun liter gas. Dan bayangin, 10 TCF itu gede banget. Buat skala Asia Tenggara ini yang paling besar dalam beberapa dekade terakhir. Kalau kita sederhanakan, kurang lebih 10 TCF sekitar 283,1 triliun liter gas. Itu jumlah gas yang sangat luar biasa besar, cukup buat nyalain jutaan rumah, pemakai listrik, dan industri selama bertahun-tahun. Dan rencananya produksi awalnya itu 300 juta kaki kubik per hari, atau 300 MMS CFD. Produksinya dibagi rata ke 3 sektor penting, 100 MMS CFD buat PT Pupuk Iskandar Muda, 100 lagi buat PLN, dan sisanya buat industri petrokimia. Kalau teman-teman mikir ini cuma rencana doang, tunggu dulu. Ini semua bukan sulap atau omong kosong. Ada 2 sumur eksplorasi yang udah berhasil nemuin cadangan gas gede banget. Yang pertama namanya Sumur Layaran 1, ditemuin Desember 2023. Lokasinya sekitar 100 km dari pantai utara Sumatera. Nah, di situ Mubadala berhasil nemuin kolam gas setebal 230 meter di batu pasir Oligocene, dan alirannya lebih dari 30 juta kaki kubik standar per hari. Dari sumur ini aja potensi gasnya diperkirakan lebih dari 6 TCF. Nah, yang kedua lebih dekat lagi ke daratan, namanya Sumur Tangkulo 1, diumumin Mei 2024. Ini sekitar 65 km dari pantai utara Sumatera. Dapat kolom gas setebal 80 meter dan alirannya lebih dahsyat, 47 juta kaki kubik per hari, plus 1.300 barrel kondensat. Nah, gas dari sumur ini aja diperkirakan lebih dari 2 TCF. Jadi kalau digabung sama Layaran 1, kita ngomongin cadangan gas lebih dari 8 TCF. Itu udah gede banget, tapi yang diklaim Presiden Prabowo bisa sampai 10 TCF. Mungkin ada tambahan prospektif dari area sekitarnya yang belum dikupas. Prabowo sendiri ngomong di acara EP Convex 2025, bilang kalau ini bisa jadi game changer. Targetnya Indonesia bisa swasembada energi di tahun 2028 atau 2029. Dan menurut kita ini menarik, karena biasanya kita cuma jadi penonton dalam urusan energi global, tapi kali ini kita yang main di lapangan. Nah, ngomong-ngomong, CEO Mubadala Mansur Muhammad Al-Hamid bilang kalau penemuan ini bisa jadi transformasi energi di Asia Tenggara. Bahkan mereka sebut Blok South Andaman sebagai one of the most promising energy place in the world. Jadi bukan cuma besar, tapi juga prospektif buat pengembangan jangka panjang. Nah, lanjut dari sisi teknis, Sumur Tangkulo 1 dibor sampai 3.400 meter di bawah laut, yang dalamnya 1.200 meter.
Tentunya ini bukan kerja gampang, tapi mereka berhasil dapetin aliran gas berkualitas tinggi. Nah, bahkan dengan pengujian terbatas, sumur itu diprediksi bisa nyampe 80-100 MMSCFD gas dan lebih dari 2000 barrel kondensat per hari. Nah, MMSCFD adalah million standard cubic feet per day, yang berarti juta kaki kubik standar per hari. Dan semua ini belum termasuk potensi lain di bagian selatan blok. Satuan ini dipakai untuk mengukur laju produksi atau aliran gas alam setiap harinya. Jadi kita ngomongin tentang area yang bisa jadi ladang masa depan buat gas alam Indonesia. Mubadala sendiri pegang 80% hak partisipasi di blok ini. Sisanya 20% dipegang oleh Harbor Energy. Artinya Mubadala punya kontrol dominan, tapi tetap ada kolaborasi internasional. Dan mereka udah punya rencana panjang, appraisal lanjutan, eksplorasi di sekitar, dan pengembangan infrastruktur gas laut dalam. Nah, infrastruktur ini penting banget karena lokasi blok Sur Andaman itu bukan di pinggir jalan tol, guys. Ini di laut dalam, jadi tantangannya adalah bagaimana bisa infrastruktur supaya gas itu bisa dibawa ke daratan, kemudian diolah dan dipakai buat kebutuhan dalam negeri. SKK Migas berharap proyek ini bisa dipercepat, karena kalau sesuai target, ini bisa ngisi kebutuhan gas domestik, ngurangi impor, dan bikin kita nggak ketergantungan lagi sama sumber energi luar. Sekarang kalau teman-teman masih belum mind blown, coba kita bandingin dikit betapa kayanya Indonesia. Brunei Darussalam adalah salah satu negara terkaya di Asia Tenggara. Tapi teman-teman tahu nggak kenapa mereka bisa kaya? Jawabannya simpel, minyak dan gas. Brunei itu kecil, total wilayahnya cuma sekitar 5.765 km persegi, dengan populasi sekitar 450.000 orang. Tapi mereka punya ladang gas dan minyak lepas pantai yang produktif, plus akses ke jalur pelayaran utama di Laut Cina Selatan. Nah, hasilnya Brunei bisa ekspor minyak dan gas ke negara-negara Asia Timur dan punya PDB per kapita yang tinggi banget. Dan karena jumlah penduduknya kecil, pengelolaan sumber daya jadi efisien. Mereka bahkan punya layanan sosial kelas atas buat warganya. Brunei mulai ngebor pertama kali di Ayer Berkanci tahun 1899. Eksplorasi komersial dimulai di Seria tahun 1929 dan ekspor pertamanya dilakukan tahun 1932. Sejak itu minyak dan gas menyumbang sekitar 90% dari pendapatan nasional Brunei. Kita bisa aja ngikutin jejak itu, tapi keunggulan Indonesia adalah kita nggak cuma punya migas. Kita punya nikel, tembaga, batu bara, emas, dan tanah yang subur. Nah, ini artinya kalau kita bisa ngelola Selat Andaman dengan benar, ini bisa jadi trigger untuk Indonesia. Bukan cuma swasembada energi, tapi juga swasembada ekonomi. Tapi ingat, ini baru permulaan. Produksi massal belum dimulai. Pemerintah harus benar-benar pastiin kalau hasil dari blok ini benar-benar buat rakyat. Mulai dari listrik, pupuk buat petani, sampai bahan baku industri. Nah, sekarang kita pengen nanya ke teman-teman. Menurut teman-teman, apakah penemuan gas raksasa ini bakal benar-benar jadi titik balik buat Indonesia? Atau kita bakal ngulang cerita lama di mana sumber daya besar justru dimanfaatin segelintir orang? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, karena kita perlu ngobrolin bareng-bareng. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain, biar makin banyak orang tahu bahwa Indonesia sebenarnya bukan negara yang miskin, tapi negara yang belum maksimal ngelola kekayaannya.